Pasukan Australia dan Israel di ujung tanduk di Gaza, Amerika turun tangan bantu serang TNI dan Rusia. Everything we're seeing, and we can't see everything, but everything that we can see. But as I also said in my opening statement, we're going to watch this hour by hour, day by day, and we will stay in touch with our Israeli defense counterparts about what they're doing. Asap membumbung tinggi di atas reruntuhan kota Gaza yang kini menjadi medan pertempuran global. Dunia tercengang ketika pasukan elit dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan militer Rusia melancarkan operasi gabungan yang memporak-porandakan posisi-posisi strategis militer Israel dan Australia di wilayah selatan jalur Gaza. Di tengah kekacauan dan tekanan global, Amerika Serikat akhirnya mengambil langkah dramatis, mengirimkan armada tempurnya untuk menyeimbangkan kembali peta kekuatan yang kian tak terkendali. Semua bermula dari serangan besar-besaran yang diluncurkan oleh TNI di Gaza. Dalam waktu 48 jam, lebih dari 300 rudal presisi tinggi ditembakkan ke pangkalan militer Israel di Khan Yunis dan wilayah perbatasan Rafah. Serangan ini dilakukan bersamaan dengan infiltrasi pasukan khusus Kopassus dan marinir TNI yang menyusup melalui terowongan bawah tanah yang sebelumnya dikuasai Hamas. Di sisi lain, Rusia yang sudah menyiagakan armada Laut Hitam di pesisir Suriah memulai pemboman udara terhadap basis radar dan sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel menggunakan pesawat tempur Su-57 dan drone tempur Okhotnik. Dalam waktu singkat, dominasi udara Israel mulai runtuh. Australia, yang sebelumnya mengirim kontingen pasukan khusus SASR sebagai bagian dari koalisi dukungan Barat untuk Israel, terjebak dalam kepungan tanpa rencana evakuasi. Serangan rudal Rusia menghantam pangkalan logistik mereka di selatan Gaza, menghancurkan pusat komunikasi dan suplai senjata. Komandan Lapangan Australia, Brigadir Jenderal Michael Deacon, melaporkan kerugian besar dan kehilangan kontak dengan markas komando pusat. Namun pertempuran bukan hanya terjadi di udara dan laut. Pasukan Kopassus dan Spetsnaz Rusia memanfaatkan sistem terowongan yang kompleks untuk menguasai Gaza dari bawah tanah, menciptakan apa yang disebut oleh Pentagon sebagai The Labyrinth War. Pasukan Amerika Serikat dan Israel berulang kali kehilangan posisi karena disergap dari arah yang tidak terduga. Laporan intelijen menunjukkan bahwa satu unit elit Kopassus berhasil menyusup hingga ke markas komando Israel di Netzarim, menimbulkan kepanikan dan kerusakan sistem komunikasi vital. Sementara itu, Spetsnaz Rusia menguasai pusat kendali drone Israel di kawasan Netivot, membuat beberapa drone justru menyerang pasukan mereka sendiri karena disabotase sistemnya. Di tengah kekacauan ini, posisi Australia semakin terjepit. Mereka tidak hanya kehilangan 70% kekuatan awalnya, tetapi juga kehilangan jalur suplai dan komunikasi. Dengan hanya tersisa 300 pasukan di Gaza, mereka meminta evakuasi penuh. Namun, helikopter-helikopter evakuasi mereka ditembak jatuh oleh rudal anti-udara milik TNI yang dipasang di gedung-gedung tinggi Gaza. Dalam rekaman radio yang bocor ke publik, terdengar suara putus asa dari seorang tentara Australia. "Kami dikepung, kami kehilangan dukungan udara, dan kami kehabisan amunisi. God help us." Pemerintah Australia mengadakan sidang darurat di Canberra, dan rakyatnya turun ke jalan menuntut penarikan pasukan dari konflik yang bukan urusan kami. Tapi belum ada keputusan akhir dari parlemen, sementara pasukan mereka terus dihancurkan satu persatu. Konflik Gaza 2025 bukan lagi soal Israel dan Palestina. Ini adalah panggung utama benturan blok timur dan barat. TNI dan Rusia tampil sebagai kekuatan baru yang mampu menyentuh jantung pertahanan Israel, bahkan membuat Amerika harus mengerahkan kekuatan penuh. Namun, dengan masuknya ISIS secara besar-besaran ke medan perang, pertarungan menjadi jauh lebih sengit. Pertempuran kini menyebar ke Lebanon Selatan, perairan Siprus, dan bahkan ke langit Laut Merah, menciptakan efek domino yang berpotensi menyeret NATO dan China masuk ke dalam konflik. Belum ada tanda-tanda gencatan senjata, serangan balasan terus berlangsung. Dunia menahan napas menunggu. Akankah konflik Gaza menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga? Ataukah akan muncul jalan keluar diplomatik di tengah tumpukan puing dan nyawa yang hilang? Satu hal yang pasti, Gaza bukan lagi hanya milik Timur Tengah. Ia kini menjadi medan gladiator kekuatan global, tempat di mana nasib dunia ditentukan. Australia, yang sejak awal konflik mengirim 800 tentara SASR, Special Air Service Regiment, sebagai dukungan simbolis untuk Israel, tiba-tiba mendapati diri mereka berada di medan perang yang jauh lebih besar dari dugaan.
Unit mereka tersebar di 5 titik di Gaza Selatan, dan dalam 4 hari serangan TNI Rusia, mereka kehilangan kontak dengan setidaknya 60% pasukannya. Sebuah laporan rahasia yang bocor ke media Australia menyatakan bahwa pasukan SAS kini sepenuhnya terputus dari logistik, tanpa dukungan udara, dan dikepung oleh pasukan asing yang lebih unggul dalam jumlah dan posisi. Satu batalion bahkan dilaporkan menyerah tanpa syarat setelah basis mereka dihancurkan oleh drone tempur buatan Indonesia, IFX Drone 1, yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk memburu sinyal elektronik. Sementara itu, sistem pertahanan Iron Dome Israel runtuh. Rudal hipersonik Zircon milik Rusia yang diluncurkan dari Suriah berhasil menerobos perlindungan udara, membuat kota-kota seperti Ashkelon dan Beersheva terbuka lebar terhadap serangan udara. Tak ingin kehilangan sekutunya, Amerika Serikat akhirnya turun tangan secara langsung. Armada tempur ke-6 dikerahkan dari Laut Adriatik menuju Gaza. Dalam misi yang dinamakan Operasi Petir Gurun, Amerika Serikat menurunkan lebih dari 10.000 marinir dan menerbangkan lebih dari 500 sorti jet tempur dalam 48 jam pertama. F-35. Amerika bertempur sengit dengan Su-57 Rusia dan EFX-50 Indonesia di langit Gaza. Laut berubah menjadi ajang pertempuran kapal Indo. USS Gerald R. Ford menembakkan rudal Tomahawk ke posisi TNI di jalur Salah al-Din, sementara kapal selam nuklir USS Ohio melepaskan torpedo ke kapal fregat KRI Gusti Ngurah Rai yang sedang mengevakuasi pasukan di perbatasan Rafah. Namun perlawanan datang bukan hanya dari langit dan laut. Pasukan gabungan TNI Rusia menggunakan sistem peperangan elektronik, EW, untuk membutakan satelit GPS dan komunikasi pasukan AES. Drone-drone kecil bertenaga AI dikirim untuk menyerang konvoi pasukan AESN dari udara, menargetkan kendaraan lapis baja dan titik suplai dengan presisi mematikan. Sementara itu, dunia terbagi. China mengecam intervensi Amerika dan menyatakan dukungan moral terhadap operasi Rusia TNI. Iran dan Suriah mulai mengerahkan pasukan ke Lebanon Selatan. Uni Eropa dalam kekacauan diplomatik tidak berani memilih sisi manapun. Australia, yang awalnya hanya berniat mengirim dukungan simbolik, kini menghadapi bencana militer terburuk sejak Perang Dunia II. Lebih dari 300 tentaranya tewas atau hilang. Di dalam negeri, protes besar-besaran menuntut Perdana Menteri mengundurkan diri. Israel berada di ambang kehancuran moral dan politik. Amerika Serikat kini tidak hanya berperang untuk sekutunya, tapi juga untuk mempertahankan dominasi global yang perlahan mulai diruntuhkan oleh kekuatan-kekuatan baru dari timur. Di balik pertempuran, reruntuhan, dan kematian, Gaza kembali menjadi tanah sengketa berdarah.